Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan gua Krisnadi di sini. Dan kali ini di channel The Januar kita akan ngebahas mengenai kanvas ya. Ini yang disebut dengan kanvas. Jadi kanvas di sini lembar kerja ya, kerja dalam desain grafis menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kasus dari permasalahan ini kenapa kita bahas adalah ketika kita enak-enak mengerjakan sesuatu di kanvas ini dan ternyata setelah 80%, 90% ternyata ada permintaan lagi. Ada request lagi dari klien kita yaitu mau nambahin satu bentuk atau adain dong satu iklan misalkannya karena kita misalkan atau tambahin ukurannya ya kan. Kita udah enak-enak ke desain segini ternyata nambahin ke bawah atau nambahin ke pinggir kiri atau ke pinggir kanan atau bahkan ke atas atau misalnya kita lagi ngedesain sebuah halaman web ternyata nambahin dong satu iklan. Di mana nambahnya? Misalkan nambahnya di atas misalkan iklan apa yang sesuai dengan web tersebut misalkan. Atau saya pengen dong nambahin satu ukuran misalkan height-nya tambahin dong height-nya 800 misalkannya ke bawah. Nah, semua itu pasti selalu ada dalam kehidupan desain grafis. Makanya kita perlu yang namanya ngebahas masalah seperti ini. Oke, saya di sini akan contohin dulu misalkan kita akan membuat sebuah desain ya, contohnya ya. Misalkan kita akan membuat sebuah desain, kita ambil contoh pakai warna aja lah ya si desainnya. Nah, ini misalkan contoh untuk headernya gitu. Kemudian di sini misalkan satu halaman untuk informasi ya. Satu halaman misalkan untuk halaman informasi, kasih warna lagi. Kemudian ada lagi misalkan di sini kita ngadain satu bentuk ya. Ini jadi gini, yang saya kasih contoh adalah bentuk sebuah halaman website. Misalkan ini ada hubungannya sama tutorial membuat indeks sebuah halaman website ya. Misalkan yang kemarin, yang dulu-dulu yang udah pernah saya bahas tentang Coda Travel yang kayak gitu ya. Saya contoh aja pakai warna dulu aja. Saya contohnya ngambil pakai warna aja dulu ya. Kenapa pakai warna? Ya biar kita nggak ngambil gambar ya. Ini kita warnanya bisa bedain aja. Misalkan kita warnanya bedain ya. Biar ini adalah gambar yang berbeda gitu maksudnya ya. Oke. Kemudian kita kasih lagi duplikat layer. Oke, kemudian kita pindahin lagi. Kita ganti lagi warnanya. Biar berbeda lah coy. Oke, kita kasih lagi warna biar cepet. Kemudian kita duplikat lagi. Ini ya di select ya. Kemudian kita duplikat lagi. Oke, kita pindahin lagi. Nah, oke. Kita kasih warna lagi. Misalkan merah lah ya. Jangan merah udah ya. Abu lah. Nah, kalau yang ini misalkan ukurannya dibedain ya. Kita bedain ukurannya. Oke.
Nah, contoh kayak gini ya. Misalnya kita udah bikin sebuah desain halaman website seperti ini. Ini saya contoh aja ya, kalau misalkan kita udah ngedesain halaman, udah mau beres kayak gini ya. Bentar. Udah bikin yang kayak gini. Nah, terus ada satu requestan dari klien, misalnya pengen nambahin dong halaman ke bawah, misalnya saya pengen nambahin satu space itu nantinya akan dipakai buat pasang iklan misalkan. Kan kalau dalam sebuah website, kalau misalkan kalian lihat OneDrive suka muncul iklan gitu ya. Nah, itu kan ada space-nya. Nah, itu bisa kita kelola walaupun ini udah jadi kayak gini, tapi kita bisa pasang yaitu menggunakan Canvas. Nah, gimana caranya agar misalkan kita halaman website ini, halaman Canvas ini kan udah habis nih space-nya, udah habis, ini pakai header, ini pakai search engine, pakai tempat-tempat yang nantinya akan jadi image gitu ya. Terus gimana tuh iklan, sedangkan klien minta nambah lagi nama request lagi misalkan untuk sebuah gambar, informasi atau iklan atau apalah ya, requestnya yang nantinya ke depannya ya kita harus nambah Canvasnya. Nah, caranya adalah simple banget, tinggal klik image ya kan. Kemudian di sini ada Canvas site. Oke? Atau kalian bisa klik Alt plus Ctrl plus C. Gitu ya. Itu shortcutnya. Oke, klik Canvasnya. Nah, di sini muncul kotak dialog Canvas yang kotak dialog Canvas itu jangan lupa juga kita, karena ukurannya yang pertama adalah pixel, kita pakai pixel. Nah, kalian bisa coba-coba di sini ya. Ini tanda panah masuknya ke sini apa? Tanda panah ke sini masuknya apa? Tanda panah masuk ke sini apa? Nah, ini semuanya akor ini tuh bentuk dari kita mau penambahan dengan ukuran width-nya 1310 plus height-nya 651 pixel. Itu kita mau nambahnya kemana? Karena si akor ini yang nanti akan menentukan si penambahannya, si ukuran kertasnya itu ke pinggir, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nah, berarti kita harus coba dulu di sini, ya kan? Apa yang harus kita lakukan untuk nambah ya? Berarti yang kita lakukan adalah kita sebenarnya kita kecilin dulu aja ukuran kertasnya ya. Kita kecilin dulu aja supaya nanti nambahnya terlihat gitu ya. Nah, ini Bapak ini untuk zoom out, zoom in, kalian tinggal klik Ctrl, kemudian alternatif, kemudian di mouse itu kan ada scroll ke bawah ke atas. Nah, itu untuk shortcutnya supaya cepat bisa kalian kayak gitu. Nah, udah kayak gini kita coba ya. Klik kanvasnya, kemudian kita pasang di tengah-tengah aja ya. Kita pasang tengah-tengah aja dengan ukuran 1310 dan height-nya 651. Klik aja, oke. Maka apa yang terjadi? Coba lihat. Kalau ini di tengah-tengah kayak gini, yang terjadi adalah jeng. Kenapa nggak berubah? Karena mouse atau layar yang kita rubah adalah layar yang kosong. Nah, contoh misalkan kita klik layar yang ini, kita klik image, kemudian canvas, kemudian dengan ukuran yang pixel lagi ya. Kemudian kita rubah misalkan ukurannya jangan disamain dengan ukuran kertas yang awal. Misalkan kita nambahnya misalkan 1500. Oke, height-nya kita tambah menjadi 800. Maka kita akan terlihat ukurannya. Nah, itu nambahnya dari kertas sebelumnya. Jadi sorry, bukan kita klik si layernya, tapi kita salah untuk masukinya adalah layer yang sebelumnya. Oke, paham ya? Nah, kita balik lagi ya, Ctrl alternatif Z.
Kita balik lagi. Nah, kita bahas lagi nih. Kita bahas lagi. Kemudian ketika kita masuk ke kanvas ini, kita pilih pixel. Kemudian ini karena kita pilihnya tengah-tengah, maka akan muncul halaman atau kanvas kosongnya itu round seluruhnya di pinggir sudut kanan kiri atas bawah juga akan menambah tadi yang 200 pixel nambah gitu kan. Nah, berarti kalau kita mau nambah ke bawah ya, kita misalkan menambah ke bawah atau ke atas, berarti kita tinggal klik yang atas atau klik yang bawah. Nah, kayak gini. Berarti kita nambah ke bawah misalkan atau klik yang atas aja di sudut ini. Nah, berarti yang akan kita tambah berapa height-nya? Misalkan kita tambah berapa pixel kita nambahnya dengan ukurannya. Misalkan kita nambah 500, 600 tambah 500 berarti 1051 ya kan? Berarti kita klik 1051. Nah, berarti ketika klik ini maka akan ada tambahan space dari ukuran kertas. Nah, kayak gini, ya kan? Karena ukurannya nambah tadi berapa? 500 gitu. Nambah 500. Nah, yang ini si kanvas yang kosong ini berarti kita tinggal desain kita mau pasang apa sesuai dengan requestan dari klien itu. Atau misalkan, Pak atau Mas, saya pengen nambah dong space-nya yang atas ini ke atas ini untuk satu desain iklan gitu ya, atau satu ukuran tertentu, misalkan namanya sedikit aja, misalkan ya lumayanlah berapa pixel misalkannya atau berapa senti gitu ya. Oke, berarti kan kita tinggal bisa kita ke senti ya ukurannya, tapi kita karena awalnya udah pixel, kita pilih yang pixel dulu aja. Nah, berarti kan kita height-nya harus dirubah, ya kan? Berarti kita klik yang bawah, kemudian nambahnya berapa si height-nya? Misalkan nambahnya 200, kita masukkan ukuran 200. Maka akan ada space kecil muncul di atas. Nah, kayak gitu. Ini nantinya buat requestan klien, misalkan buat iklan, buat apa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh untuk nambah ukuran kanvas dari sebuah halaman kerja dari Adobe Photoshop. Nah, seperti itu ya. Nanti misalnya kan nanti kalian dapat requestan, misalkan kita dapat requestan udah desain udah berapa persen, ternyata ada requestan tambah pinggirnya dong, saya pengen di pinggir ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kalau nggak diambil gimana? Kalau diambil, aduh gak bisa gimana caranya ya kan, daripada lihat tutorial. Nah, di sini kita akan berikan cara nambah sebuah halaman menggunakan image canvas. Nah, seperti itu. Sekalian ya, mungkin itu tutorialnya yang saya akan bagikan, tapi sekalian saya akan sebutin perbedaan antara save dan save as. Nah, banyak banget pertanyaan. Save jangan atau save as gitu kan. Nah, save dan save as ini perbedaannya apa? Kalau save itu biasanya kalau kamu misalkan desain ini pertama kali mau save dan save as itu nggak ada gunanya. Sama-sama aja untuk menyimpan. Tapi kalau misalkan kamu awalnya udah menyimpan dengan nama misalkan Udin, kemudian kalian kemudian kalian edit si Udin itu. Nah, udah di save si Udin, dengan edit yang baru ini mau dirubah jadi Samsudin, berarti save as. Namanya bisa berubah. Jadi ketika kalian lihat filenya ada si Udin, ada si Samsudin. Seperti itu perbedaannya. Jadi ada dua. Atau misalkan yang si Udin itu disimpannya di dokumen, sedangkan si Samsudin pengen dimasukin ke flash disk, berarti tinggal save as, masuk ke pilihan flash disk, kemudian Samsudin. Oke,
Mungkin itu tutorial yang sangat simpel sekali, tapi ini sangat berguna sekali ketika kalian mendapatkan sebuah job dan ada tambahan pekerjaan dalam sebuah desain ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa yang seneng kalian like, kalau nggak seneng ya dislike. Kalau ada pertanyaan, request, mau bikin apa dan lain sebagainya silakan. Mudah-mudahan saya bisa membantu kalian dalam dunia desain grafis di Adobe Photoshop. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.